九叶魔法法，诸位看到我也的队伍。 Kembali lagi bersama saya di channel Anak Obi seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah Donghua series dari Dewa Perang Meraja. Dan mungkin bagi kalian bertanya-tanya kenapa Mimin langsung menceritakan Expulse Dewa Perang Meraja dari episode 437. Ya gini, kalau aku mau dari awal mungkin akan repot dan terlambat. Jadi, langsung di sini saja. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Subscribe, comment, share. Cerita dilanjutkan yang kini masih memperlihatkan pertarungan antara Bos Kinchan dan Putra Mahkota di sana. Ketiga anak buah Putra Mahkota akhirnya langsung bergegas untuk menyerang. Tapi jelas ini adalah Pak Tua Haji di sana. Ia pun kembali mengeluarkan jurus tangan kesedihannya dan berhasil mengalahkan satu bodyguard tersebut. Sampai pengurus Lu juga ikut turun tangan dan mengajaknya bertarung secara langsung. Namun lagi-lagi Pak Tua Daji masih terlalu kuat dan bisa mengimbangi pertahanannya dengan baik. Dan bahkan Putra Mahkota yang melihatnya pun sampai memerintahkan satu bodyguardnya lagi untuk ikut membantu. Tapi sayangnya kali ini, giliran Bos Kinchan yang turun tangan sendiri dan menghentikan serangan dari cecenguk budak itu. Bahkan ia pun langsung menghancurkan lautan kesadaran musuh sontak. Hal itu membuat Putra Mahkota pun menjadi sangatlah marah. Apalagi pertarungan antara Pak Tua Daji dan pengurus Lue juga masih berlangsung. Menyadari kalau pertarungan mereka sangatlah imbang, Putra Mahkota lagi-lagi menyuruh dua bawahannya untuk menyerang Bos Kinchan. Tapi, tanpa diduga di saat itu jugalah muncullah dua tetua dari Pavilion Pil yang menghentikan keributan ini. Namun di sana ada Putra Mahkota, ia pun mengatakan kalau Bos Kinchan sudah berniat mencelakainya. Jadi ia pun berharap agar para tetua tidak ikut campur dengan urusannya. Awalnya para tetua ini juga setuju akan hal itu. Apalagi Putra Mahkota adalah murid dari wakil penguasa Kang, tapi jelas untuk Ketua Jio, ia pun tak membiarkannya begitu saja dan menegaskan kalau Pavilion Pil bukan wilayah dari Putra Mahkota, namun lagi-lagi Putra Mahkota malah menyinggung Ketua Chiao yang memang baru saja kehilangan putranya, Kota Wen atau garis keturunannya. Sontak Ketua Jio pun benar-benar sangatlah marah sampai Putra Mahkota itu sudah tak mempedulikan mereka lagi dan tetap menyuruh dua bawahannya untuk menyerang Bos Kinchan. Untungnya, dengan sedikit pergerakannya, Bos Kinchan bisa menghindari semua serangan itu dan bergegas menyerang balik. Bahkan ketika pengurus Lu ingin membantu Pak Tua Daji lagi-lagi, tak tinggal diam dan bergegas membantu juga. Alhasil, pertarungan pun kembali terjadi. Ya, sampai Master Zhou akhirnya keluar dari ruangan ujiannya sontak melihat Bos Kinchan yang sedang bertarung. Ia pun langsung meminta kepada tetua Jiao untuk menghentikannya. Apalagi Bos Kinchan ini adalah Master Alkemis yang ingin ia rekomendasikan. Kemudian dengan tegas, Ketua Jio pun langsung menghentikan pertarungan itu dengan tegas, yang pada akhirnya Master Jauh pun mengenalkan Bos Kinchan kepada Tetua Chiao, yakni sebagai seniornya. Sementara untuk Ketua Jio, ia pun lagi-lagi mengatakan kalau Pavilion Pil bukanlah wilayah dari Putra Mahkota, jadi ia pun menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba di saat itu jugalah dukungan dari Putra Mahkota akhirnya muncul. Jadi dia ini adalah Ketua Wang, sontak Putra Mahkota pun langsung mengatakan kalau Bos Kinchan adalah suruhan dari Tetua Jiao untuk menyerangnya. Jadi Putra Mahkota meminta agar Tertua Wang Eng memberinya pelajaran. Tapi jelas Master Jauh pun juga tak tinggal diam dan mencoba menyinggung balik. Ketua Wang yang juga mengetahui soal Master Jauh ini, ia pun sedikit menyinggung masa lalunya yang pernah diusir dari kota Danau. Bahkan karena hal itulah guru-gurunya yaitu suami dan Raja Obat itu sudah diturunkan menjadi wakil penguasa. Selain itu, ia juga mencoba menyudutkan Ketua Jauh yang katanya sudah melanggar aturan kerajaan dengan menyerang Putra Mahkota. Bahkan ia pun mengancam agar Tertua Jio
tidak akan membantu Bos Kinchan lagi. Tapi Bos Kinchan tidak tinggal diam dan bergerak cepat dan mengatakan kalau tujuannya ke sini untuk mengikuti ujian Raja Obat. Jelas menurut aturan dari Pavilion Pil, jika seseorang ingin mengikuti ujian, maka orang lain tak boleh ada yang mengganggu lagi. Dengan ini, putra mahkota pun tak bisa berbuat banyak, apalagi tetua Jiao juga sangat menyetujuinya. Akan segera menyiapkannya, tapi jelas ini untuk tertua Huang. Ia tak membiarkannya begitu saja, dan mengatakan meskipun peraturan itu benar, tapi meski sudah melanggar aturan di sini. Demi mencegah kecurangan, ia pun menantang agar Bos Kinchan melakukan ujian di tempat terbuka saja. Awalnya tertua Zhou tidak setuju karena hal itu hanya akan mengganggu fokus dari Bos Kinchan saja. Tapi di sana, Teh Tua Huang mengatakan jika tak mampu mengatasi hal ini, maka tak layak menjadi Raja Obat. Pada akhirnya Bos Kinchan juga tak keberatan sama sekali. Mereka langsung bergegas ke sana sama-sama. Lalu Bos Kinchan, Ketua Jiho, dan Tetua Zhao. Mereka pun menuju ke tempat ujian. Selain mereka di sana juga terdapat beberapa golongan orang yang juga ikut berangkat ke sana di jalan Tetua Jiho dia. Merasa khawatir dengan ujian ini, dia mengatakan ujian alkemis kali ini sangatlah beresiko dan sangatlah sulit. Tapi Tetua Zhao pun berkata santai aja dan hanya tertawa saja. Di tempat ujian di sana sudah ada Ketua Wang yang sudah menunggu. Dan juga para tetua yang menganggap Bos Kinchan sangatlah sombong karena berani melakukan ujian di tempat terbuka. Dan ketika Bos Kinchan sampai si tempat, Tertua Huang mengumumkan jika di hari ini akan ada penilaian ujian Raja Obat. Selain itu, dia juga menceritakan mengenai tingkah Bos Kinchan yang sudah melukai putra mahkota. Mendengar itu, sontak saja Ketua Zhou tidak terima dengan perkataan itu karena Tetua Huang memfitnah jika Bos Kinchan ini adalah suruhan darinya. Tapi Bos Kinchan sama sekali tidaklah peduli dan lebih memilih untuk segera melakukan ujiannya langsung. Sebelum dimulai, tiba-tiba muncullah seorang tetua. Tetua itu ialah Huangku, di mana dia merupakan petinggi dari Pavilion Pil, sekaligus akan menjadi juri ujian dari Bos Kinchan. Dan dia juga langsung membawa beberapa bahan obat untuk ujiannya. Namun dia tidaklah memberikan ramuan sesuai dengan pil yang akan dibuat, tetapi malah mengatakan kepada Bos Kinchan untuk memilihnya saja sesuai dengan pil yang akan dibuat, yaitu pil Hodan. Sangat jelas menurut semua orang, pemilihan bahan obat memanglah sulit, bahkan untuk membuat pilnya saja itu sungguh sulit. Sontak saja Tertua Jihong sedikit komen, karena pil tersebut sangatlah tidak mudah untuk dimurnikan. Namun, karena ini sudah diputuskan, dan dari itu Tetua Huang pun tidak akan mengubahnya. Dan untuk menjadi Raja Obat, haruslah memiliki kualifikasi yang luar biasa tabah. Dan si Bos Kinchan langsung memilih semua bahan untuk membuat pil tersebut. Sonsa Ketua Huang pun menjadi terkejut karena tidak menyangka ternyata Bos Kinchan memilih bahan-bahan yang sangat bagus dan tidak banyak kata lagi. 这件是陈少的厉害吧？ Dan baru dimulai. Bos Kinchan membuat Ketua Huangpu menjadi sangat terkejut karena dia mengeluarkan api teratai. Dan menurutnya sudah sama dengan api kaisar, dan setelah dikeluarkan api itu, membuat dirinya merasa sesuatu hal yang luar biasa. Dan jantungnya berdebar-debar. Meski begitu, di tempat lain, putra mahkota masih percaya diri kalau Bos Kinchan tidak akan berhasil. Karena menurutnya, pemurnian pil bukan hanya terkait dengan jenis api saja, melainkan cara untuk mengendalikan apinya. Dan tetapi setelah dia berkata, tiba-tiba putra mahkota ini sontak menjadi kaget karena Bos Kinchan mampu mengendalikan apinya. Bahkan Bos Kinchan juga mampu memecah api menjadi beberapa bagian. Dan Ketua Huang yang melihatnya menjadi sangat terkejut karena itu teknik yang dikeluarkan Bos Kinchan ini bukanlah teknik biasa, melainkan adalah teknik pagoda 9 api.
Dengan bodoh tetua Huang pun menyangkalnya teknik yang dikeluarkan Bos Qichen bukanlah teknik pagoda 9 api, melainkan teknik kuno pengalihan 1000 api. Dan waktu demi waktu telah berlalu, proses pemurnian pil juga terus dilakukan. Semua orang ini terus melihat ke arah tungku pemurnian obat Bos Qichen. Semua orang sungguh kagum dengan metode Bos Qichen. Dan selain itu, pengendalian api Bos Qichen juga sangat luar biasa. Sesudah tungkunya dipanaskan, barulah Bos Qichen memasukkan bahan ke dalam tungku tersebut. Dia mencoba menghancurkan dan langsung menyatukan setiap bahan-bahan obatnya. Para tetua terus memuji kejeniusan dan kehebatan Bos Qichen ini, dan kini mereka menyangka kalau pemurniannya akan segera diselesaikan. Dan ternyata benar pemurnian obat Bos Qichen sudah di tahapan akhir, yakni pembentukan pil yang pasti. Ini merupakan tahapan yang sangat menentukan. Dan di saat yang sama tiba-tiba muncul sebuah fenomena aneh. Dan angin ribut tiba-tiba datang, semua tetua membantah hal tersebut karena mereka menyangka jika pemurnian obat Bos Qichen akan gagal. Begitu juga dengan ketua Huang, dia juga langsung geleng-geleng kepala. Tungku Bos Qichen mulai bergetar dan putra mahkota sangat senang karena dia yakin tak lama lagi tungku Bos Qichen akan segera hancur. Ketua Wang meminta ketua Huangpu agar segera menghentikan Bos Qichen karena dia yakin Bos Qichen akan gagal, tapi tertua Huang menolaknya. Pendapatnya, sebuah pemurnian pil haruslah menunggu sampai situasi beneran aman, dan kini pemurnian Bos Qichen masih belum ada tanda dan masih belum bisa dikatakan gagal atau berhasil di lapangan. Bos Qichen senyum dan terus melakukan pemurniannya. Dan kini dia menutup mata yang membuat semua orang kaget dan bertanya. Kemudian saja sebuah cahaya muncul dari tungku pemurnian dan mengarah ke atas langit dan munculnya fenomena aneh. Dan itu ternyata ialah fenomena di mana pil Bos Qichen sukses dimurnikan. Tapi semua orang kaget dan panik melihat tungku Bos Qichen akan segera hancur dan terjadilah sebuah ledakan bom. Dan putra mahkota tertawa merasa senang atas kegagalan dari Bos Qichen. Namun ternyata, ledakan tersebut bukanlah akhir kegagalan, tetapi adalah tanda keberhasilannya. Segera semua tetua pun mendatangi Bos Qichen dan mengecek pil buatannya. Hehehehehe. Dan benar saja pil buatan Bos Qichen bukanlah pil biasa, namun sebuah pil yang sangat langka dan sangat istimewa. Semua tetua dengan tetua Huang menjadi tidak berkutik. Bahkan saking jeniusnya Bos Qichen, tertua Huangpu merasa tidak percaya jika Bos Qichen masih berusia 20 tahun. Setelah itu, cerita pun berakhir dan mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk ya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap, sukses selalu ya.